Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, sesuai dengan thumbnailnya, video kali ini saya akan membahas arti nama dari anak saya. 3 hari yang lalu anak saya walillahilhamd sudah terlahir di dunia. Saya memberi nama anak saya Ahmad Ibrahim Widiantoro. Saya akan coba jelaskan arti dari nama Ahmad Ibrahim Widiantoro. Kita akan bahas tiap katanya kemudian secara keseluruhannya. Video ini saya tujukan memang untuk anak saya. Ketika ditanya oleh temannya atau oleh gurunya atau oleh siapapun apa arti dari nama ini, dia bisa menjelaskannya secara langsung atau bisa memberikan video ini kepada orang yang bertanya. Yang penjelasannya tentu dari si pembuat nama itu sendiri, yaitu saya sebagai bapaknya. Memang video ini terkesan sangat-sangat personal untuk anak saya, sesuai dengan misi pertama dari pembuatan channel ini, yaitu channel ini saya buat video-videonya berisikan tentang nasihat dari saya sebagai bapak kepada anak saya. Jadi wajar ketika isi dari video ini sangat personal untuk anak saya sendiri. Dalam hal ini saya membahas nama dari anak saya. Oke, Ahmad Ibrahim Widiantoro. Ahmad adalah salah satu nama dari para rasul atau para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhur kita kenal adalah Muhammad ibn Abdullah, nabi terakhir dalam agama Islam. Mempunyai beberapa nama lain selain Muhammad. Contohnya seperti Toha, Yasin, Muzammil, Mudzakkir, Mudassir, dan salah satunya Ahmad. Terdapat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Jadi memang dalam ayat ini Nabi Isa berdialog dengan para kaum Bani Israel dan menyatakan bahwasanya aku adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, untuk kaum kalian, dan membenarkan apa risalah sebelum saya diutus, yaitu tentang kitab Taurat. Yang kita tahu sama-sama kitab Taurat dibawa oleh atau diwahyukan dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang nabi itu diutus setelah nabi sebelumnya dengan membawa syariat baru, tapi membenarkan syariat lama yang sudah dibawa oleh rasul sebelumnya. Begitu juga Nabi Muhammad, di sini disebut Ahmad oleh Nabi Isa. Jadi salah satu nama dari Muhammad ibn Abdullah Rasulullah itu adalah Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu juga membawa risalah seperti Nabi Isa, menghapuskan syariat yang sudah dibawa Nabi Isa dengan memperbarui syariat baru, tapi tujuannya sama, yaitu tetap menyembah Allah, memberitakan, mendakwahkan kepada masyarakat umum untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun bedanya Nabi Muhammad tidak diutus hanya untuk satu kaum seperti Nabi Isa yang hanya berdakwah kepada Bani Israel, tapi Ahmad ini atau Rasulullah berdakwah rahmatan lil alamin, yaitu untuk seluruh alam semesta. Oke, seperti itulah penjelasan dari Ahmad. Dari sisi lugha atau dari sisi bahasa, Ahmad juga menurut saya adalah sesuatu hal yang lebih baik, yaitu isim tafdil yang dari Muhammad menjadi Ahmad, artinya lebih dipuji. Isim tafdil yang mengartikan makna lebih, jadi lebih dari sesuatu hal, seperti contohnya akbar, yaitu lebih besar daripada kabir. Saya juga sedikit mau menjelaskan bahwasanya Imam An-Nawawi menyatakan ketika seseorang memiliki sebuah nama atau gelar julukan yang banyak, itu menunjukkan bahwasanya dia semakin mulia dengan banyaknya nama tersebut atau banyaknya julukan tersebut. Kita tahu Nabi Muhammad SAW mempunyai nama yang banyak seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke kata kedua, yaitu Ibrahim. Alasan saya memberi nama Ibrahim salah satunya adalah nama anak dari Nabi Muhammad SAW adalah Ibrahim, yang setelah itu meninggal dan bersamaan dengan waktu gerhana. Kemudian Rasulullah menyangkal bahwasanya gerhana itu adalah
tanda dari Allah, bukan sesuatu tanda kelahiran atau kematian seseorang. Ibrahim adalah sebuah nama dari Rasulullah yang kita kira sangat populer. Ada surat tersendiri di dalam Al-Quran juga tentang Nabi ini, yaitu Ibrahim, salah satu Nabi yang masuk ke dalam golongan ulul azmi, kemudian Nabi yang disebut sebagai bapaknya para nabi atau bapaknya tauhid, yang mendakwakan tauhid pertama kali kepada orang tuanya, kepada kaumnya, yang karena itu beliau sampai dibakar. Kemudian Allah memerintahkan api menjadi dingin untuknya karena kuasa Allah. Kemudian ada pembahasan cicak, ada pembahasan burung pipit dan lain sebagainya. Saya harap dengan nama Ibrahim, bapak tauhid, anak saya berpegang teguh dengan kalimat tauhid, dan mudah-mudahan bisa mati dalam keadaan bertauhid, mati diakhiri dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan semoga bisa menjadi keturunan saya yang baik, keturunan saya yang menjunjung tinggi agama Islam, menjunjung tinggi ketauhidan, tidak mudah terombang-ambing oleh agama lain atau akidah yang lain. Kata yang ketiga dari nama anak saya adalah Widyantoro. Widyantoro adalah salah satu dari nama saya, satu kata. Juga diberikan oleh bapak saya, tapi bapak saya tidak punya nama Widyantoro. Maksudnya ini adalah suatu perjanjian yang sedikit saya paksa tentunya, karena saya tidak mungkin membuat perjanjian kepada bayi yang barusan lahir. Perjanjiannya adalah kita saling menjaga nama baik. Saya punya nama Widyantoro, anak saya punya nama Widyantoro. Ketika saya berbuat sesuatu hal yang tidak terpuji, anak saya juga ikut merasakan dampaknya karena sama-sama mempunyai nama Widyantoro. Maka dari itu kita harus saling menjaga nama ini. Kemudian yang kedua alasannya adalah saya harap anak saya mendapatkan jatah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena sabab nama itu dia bisa membawa saya atau mengangkat derajat saya di akhirat agar bisa hidup atau diputuskan untuk menjadi penghuni surga bersama-sama dengan orang mukmin dan orang-orang soleh yang terdahulu. Oke. Nama lengkap itu sendiri Ahmad Ibrahim Widyantoro. Menurut saya kalau dijadikan sebagai nama ulama juga pantas, karena nama-nama Islam, bagaimana tidak Islam, terdiri dari dua nama Nabi yang terbaik, juga termasuk golongan yang Allah puji, juga termasuk golongan ulul azmi. Kalaupun dia jago, dia hebat dalam urusan dunia, nama Ahmad Ibrahim Widyantoro juga pantas. Beberapa nama mungkin kita dengar, kalau nama itu menjadi nama orang sukses kurang pantas. Tapi menurut saya nama Ahmad Ibrahim juga pantas menjadi nama yang besar, nama orang-orang sukses, nama orang-orang yang kaya, nama orang dermawan, nama orang baik, nama para ulama juga pantas. Jadi saya harap dengan nama ini anak saya menjadi anak yang baik dunianya maupun akhiratnya, dan lebih-lebih bisa membawa orang tuanya, mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Oke, itu saja dari saya. Mungkin beberapa orang merasa tidak perlu akan video ini, dan memang tidak perlu, karena video ini saya khususkan untuk anak saya dan orang-orang yang bertanya apa arti dari nama anak saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.